Jember. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Bu Yani. Saya guru PPKN kelas 7 dan 8 di SMP Negeri 4 Jember. Saran saya, di era pandemi saat ini kita harus selalu menerapkan 5M. M yang pertama, mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pada saat ini saya akan memberikan materi yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan memang bagi diri kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa negara Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering terjadi gejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang dan lain-lainnya. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia dan kesadaran rakyat dapat diwujudkan. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita ini dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berasal dari dalam ataupun yang berasal dari luar. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: yang pertama, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita ya anak. Ideologi kita warisan hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis
tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnik, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games pada atlet yang bekerja keras untuk mengharumkan nama negara, walaupun mereka harus merelakan waktu untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter rela antri untuk mendapatkan tiket supaya mereka dapat melihat atlet yang mereka dambakan berlaga di lapangan. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda cinta produksi dalam negeri. Indonesia tidak harus mengimpor barang dari luar negeri. Jadi kita harus mencintai produk-produk yang diproduksi dalam negeri sendiri. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme itu ada dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap negara lain kedudukannya lebih rendah. Nasionalisme dalam arti luas yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua negara itu sama kedudukannya atau sederajat. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk pembinaan nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan perasaan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi ini harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena negara kita itu memiliki 6 agama. Ya anak-anak ya, kalian tentu sudah tahu agamanya itu apa saja. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu bahwa bangsa Indonesia ini pernah dijajah oleh negara asing. Nah, kita harus memiliki rasa senasib sepenanggungan itu karena kita sama-sama pernah dijajah. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Sikap yang menganggap sukunya itu paling baik. Chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul, yang lain rendah. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian
dengan berbagai cara, kalau perlu dengan cara kekerasan dan senjata. Provisianisme, sikap selalu mengunggulkan provinsinya sendiri atau daerahnya sendiri. Anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap patriotisme. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam mengusir penjajah. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Kita bisa menyaksikan film-film perjuangan, membaca buku yang bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih dalam hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produksi dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Sekian materi dari saya, anak-anak. Saya akan memberikan tugas kepada kalian yang ada di rumah. Kalian tulis penerapan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga dan lingkungan, minimal 2. Tugas ini akan dikumpulkan di Google Classroom setelah kelas kalian dibentuk, dan kode Google Classroom akan diberikan di grup WA kelas masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.